Perang Padri. Perang Padri adalah perang yang terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1837. Perang ini bermula adanya pertentangan antara kaum Padri dengan kaum adat dalam masalah praktek keagamaan. Perang itu dimanfaatkan sebagai pintu masuk bagi Belanda untuk campur tangan dalam urusan Minangkabau. Pada akhir abad ke-18, telah datang seorang ulama yaitu Tuanku Kota Tua yang mulai mengajarkan pembaruan-pembaruan dan praktek agama Islam. Dengan melihat realitas kebiasaan masyarakat yang sudah begitu jauh menyimpang dari ajaran Islam, ia menunjukkan bagaimana seharusnya masyarakat itu hidup sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian, pada tahun 1803, datanglah 3 orang ulama yang baru saja pulang haji dari Tanah Suci Mekah, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piabang. Mereka melanjutkan gerakan pembaruan atau permurnian pelaksanaan ajaran Islam seperti yang pernah dilakukan oleh Tuanku Kota Tua. Dalam melaksanakan pemurnian praktek ajaran Islam, kaum Padri menentang praktek berbagai adat dan kebiasaan kaum adat yang memang dilarang dalam ajaran Islam. Kaum adat yang mendapat dukungan dari berbagai pejabat penting kerajaan menolak gerakan kaum Padri. Terjadilah pertentangan antara kedua belah pihak dan timbullah bentrokan antara keduanya. Pada tahun 1821, pemerintahan Hindia Belanda mengangkat James Dupuy sebagai residen di Minangkabau. Pada tanggal 10 Februari 1821, ia mengadakan perjanjian persahabatan dengan tokoh adat Tuanku Suruwaso dan 14 penghulu Minangkabau. Berdasarkan perjanjian, maka beberapa daerah kemudian diduduki oleh Belanda. Pada tanggal 18 Februari 1821, Belanda yang telah diberi kemudahan oleh kaum adat berhasil menduduki Simawang. Di daerah ini telah ditempatkan 2 meriam dan 100 orang serbadu Belanda. Tindakan Belanda ini ditentang oleh kaum Padri pada tahun 1821 dan meletuskan Perang Padri. Perang Padri di Sumatera Barat ini dapat dibagi dalam 3 fase. Fase pertama 1821 sampai 1825. Kaum Padri menyerang pos-pos dan penjegatan terhadap patroli-patroli Belanda. Bulan September 1821, pos-pos Simawang menjadi sasaran serbuan kaum Padri. Begitu juga dengan pos-pos lain seperti Soli Air dan Cipinang. Kemudian Tuanku Pasaman menggerakkan sekitar 20.000 sampai 25 pasukan untuk mengadakan serangan di sekitar hutan di sebelah timur gunung. Pertempuran ini memakan banyak korban di pihak Tuanku Pasaman, kehilangan 350 orang prajurit, termasuk putra Tuanku Pasaman. Begitu juga Belanda tidak sedikit kehilangan pasukannya. Tuanku Pasaman dengan sisa pasukannya kemudian mengundurkan diri ke Lintau. Sementara itu, pasukan Belanda setelah berhasil menguasai seluruh lembah tanah datar, kemudian mendirikan benteng di Batu Sangkar yang kelak terkenal dengan sebutan Fort van der Kavelen. Perlawanan kaum Padri muncul di berbagai tempat. Tuanku Pasaman memusatkan perjuangannya di Lintau dan Tuan Nanrenceh memimpin pasukan di sekitar Baso. Pasukan Tuanku Nanrenceh harus menghadapi pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Govinat. Bulan September 1822, kaum Padri berhasil mengusir Belanda dari Sungai Puar, Gubuk Sigandang, dan Tanjung Alam. Kemudian di Binio, kompetisi harus menghadapi pasukan PH Marinus. Pada tahun 1823, pasukan Padri berhasil mengalahkan tentara Belanda di Kapau. Belanda merasa kewalahan dalam melawan kaum Padri, sehingga mengambil strategi damai. Oleh karena itu, pada tanggal 26 Januari 1824, terciptalah perundingan damai yang dikenal dengan Perjanjian Masang antara Belanda dengan kaum Padri di wilayah Alahan Panjang.
Tuanku Imam Bonjol tidak keberatan dengan adanya perjanjian damai tersebut, akan tetapi Belanda justru memanfaatkan perdamaian tersebut untuk menduduki daerah-daerah lain. Tindakan Belanda itu telah menimbulkan amarah kaum Padri, Alahan Panjang, dan menyatakan pembatalan kesepakatan dalam perjanjian Masang. Tuanku Imam Bonjol menggelorakan kembali semangat untuk melawan Belanda. Dengan demikian, perlawanan kaum Padri masih terus berlangsung di berbagai tempat. Fase kedua 1825 sampai 1830. Tahun ini merupakan tahun yang sangat penting, sehingga bagi Belanda digunakan sebagai bagian strategi dalam menghadapi perlawanan kaum Padri di Sumatera Barat. Upaya damai yang diusahakan sekuat tenaga. Oleh karena itu, Kolonel de Sturz yang merupakan penguasa sipil dan militer di Sumatera Barat berusaha mengadakan kontrak dengan tokoh-tokoh kaum Padri untuk menghentikan perang dan sebaiknya perlu mengadakan perjanjian damai. Kaum Padri tidak begitu menghiraukan ajakan damai dari Belanda. Kemudian, Belanda meminta bantuan kepada seorang saudagar keturunan Arab yang bernama Sulaiman Al-Jufri untuk mendekati dan membujuk para pemuka kaum Padri agar dapat diajak berdamai. Sulaiman Al-Jufri menemui Tuanku Imam Bonjol agar bersedia berdamai dengan Belanda. Tuanku Imam Bonjol menolak. Kemudian, ia menemui Tuanku Lintau, ternyata merespon ajakan damai itu. Hal ini juga didukung oleh Tuanku Nanrence. Pada tanggal 15 November 1825, ditandatanganilah perjanjian Padang sebagai berikut. Yang ke-1, Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sangkar, Sarwaso, Padang Guguk Sigandang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. Yang kedua, kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. Yang ketiga, kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Dan yang keempat, secara bertahap Belanda akan melarang praktik adu ayam. Fase ketiga 1830 sampai 1837 atau 1838. Setelah Perang Diponegoro berakhir pada tahun 1830, semua kekuatan Belanda dikonsentrasikan ke Sumatera Barat untuk menghadapi perlawanan kaum Padri. Dimulailah Perang Padri fase ketiga. Fase ini, kaum Padri mulai mendapatkan simpati dari kaum adat. Kompetisi dari Bukit Kemang berhasil memutuskan sarana komunikasi antara benteng Belanda di Tanjung Alam dan Bukit Tinggi. Tindakan itu dijadikan alasan Belanda untuk menyerang Koto Tuo di Ampe Anggrek yang dipimpin oleh Gila Peri. Belanda juga membangun benteng pertahanan dari Ampang Gadang sampai ke Biaro, sebuah negeri yaitu Batanggadis yang memiliki posisi sangat strategis di antara Tanjung Alam dan Batu Sangkar juga diduduki. Pada tahun 1831, Gila Peri digantikan oleh Jacob Allaud yang telah mendapatkan pesan dari Gubernur Jenderal Van Den agar pelaksanaan serangan besar-besaran terhadap kaum Padri. Allaud juga segera mengarahkan sukannya untuk menguasai beberapa negeri seperti Manggung dan Laras, termasuk daerah Batipuh. Setelah menguasai Batipuh, serangan Belanda ditunjukkan ke benteng Marapala yang merupakan kunci untuk dapat menguasai Lintau. Karena bantuan dua orang Padri yang berkhianat, maka pada Agustus 1831, Belanda dapat menguasai benteng Marapala tersebut. Dengan jatuhnya benteng ini, maka beberapa negeri di sekitarnya ikut menyerah. Seiring dengan datangnya bantuan pasukan dari Jawa antara lain, pasukan Legium Senta Talibasa Prawirodirjo dengan 300 prajurit bersenjata pada tahun 1832. Akan hal itu, maka Belanda semakin ofensif terhadap kaum Padri di berbagai daerah.
Tahun 1833, kekuatan Belanda sudah begitu besar dengan kekuatan yang berlimpah ganda. Belanda melakukan penyerangan terhadap pos-pos pertahanan kaum Padri di Banu Hampu, Gamang Guguk, Sigandang, Tanjung Alam, Sungai Puar, Candung, dan beberapa negeri di Agam. Dalam catatan sejarah kolonial, penyerangan terhadap Guguk Sigandang merupakan catatan hitam karena disertai dengan penyembelihan dan penyincangan terhadap tokoh-tokoh dan pasukan kaum Padri. Pada hari penyerbuan Kamang, pasukan Belanda mendapat perlawanan sengit yang bahkan 100 pasukan Belanda termasuk perwira terbunuh. Hari berikutnya dengan mengerahkan kekuatan Belanda dapat menguasai Kamang. Dalam serangkaian pertempuran itu, banyak kaum Padri telah menjadi korban, termasuk tokoh Tuanku Nan Cerdik dapat ditangkap. Di samping strategi militer, setelah Van der Bos berkunjung ke Sumatera Barat, ditetapkanlah strategi winning the herd kepada masyarakat. Pajak pasar dan berbagai jenis pajak mulai dihapuskan. Penghulu yang kehilangan penghasilan akibat penghapusan pajak diberi gaji 25-30 gulden. Para kuli yang bekerja untuk pemerintahan Belanda juga diberi gaji 50 sen sehari. Komandan militer untuk wilayah pesisir dan Sumatera, Cornelis Peter Jacob Elot, digantikan oleh Emmanuel Francis. Selanjutnya, Belanda tidak akan mencampuri urusan pemerintahan tradisional di Minangkabau. Sebagai upaya gencatan senjata, pemerintahan kolonial Belanda mengeluarkan plakat panjang yang maksudnya pernyataan atau janji khidmat dan isinya tidak akan ada lagi peperangan antara Belanda dengan kaum Padri. Selain itu, kemudian Belanda mulai menawarkan perdamaian kepada para pemimpin Padri. Beberapa tokoh Padri dikontak oleh Belanda dengan rangka mencapai perdamaian. Beberapa tokoh memenuhi ajakan Belanda untuk berdamai. Sementara para pejuang yang begitu mencintai kemerdekaan bumi Minangkabau terus melanjutkan perlawanan. Setelah kekuatan pasukan Tuanku Nan Cerdik dapat dihancurkan, pertahanan terakhir perjuangan kaum Padri berada di tangan Tuanku Imam Bonjol. Pada tahun 1834, Belanda dapat memusatkan kekuatannya untuk menyerang pasukan Imam Bonjol di Bonjol. Pada tanggal 16 Juni 1835, Benteng Bonjol dihujani meriam oleh serbadu Belanda. Pada bulan Agustus 1835, benteng di perbukitan dekat Bonjol jatuh ke tangan Belanda. Belanda juga mencoba mendekati Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai. Imam Bonjol mau berdamai tetapi dengan beberapa persyaratan. Antara lain, jika tercapainya perdamaian, Imam Bonjol minta agar rakyat Bonjol dibebaskan dari bentuk kerja paksa dan negeri itu tidak diduduki oleh Belanda. Namun Belanda tidak memberi jawaban, justru semakin ketat mengepung pertahanan di Bonjol yang dipimpin oleh Residen Pedang Emmanuel Francis. Sampai tahun 1836, benteng Bonjol tetap dapat dipertahankan oleh pasukan Padri. Akan tetapi, satu persatu pemimpin Padri dapat ditangkap. Pada tanggal 16 Agustus 1837, benteng Bonjol berhasil dikepung dari 4 penjuru dan berhasil dilumpuhkan. Imam Bonjol dan beberapa pejuang lainnya dapat meloloskan diri. Francis kembali menyerukan Imam Bonjol untuk berunding. Demi menjamin keselamatan warganya, tanggal 28 Oktober 1837, Imam Bonjol menerima tawaran damai dari Residen Francis. Ternyata, ajakan berunding itu hanya tipuan muslihat. Sebab, pada saat datang di tempat perundingan, Imam Bonjol langsung ditangkap. Beberapa pengikutnya memang ada yang berhasil meloloskan diri dan melanjutkan perang gerilya di hutan-hutan Minangkabau. Imam Bonjol kemudian dibawa ke Batavia. Akhirnya, Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Pada tanggal 19 Januari 1839, ia dipindahkan ke Ambon
dan tahun 1841 dipindahkan lagi ke Manado, hingga wafatnya pada tanggal 16 November 1864.